Febdi, mengenai yang tunanetra tadi, itu dalam waktu berapa lama menghafal? Kalau setoran hafalan dia 3-4 bulan ya. 3-4 bulan. Terus kalau sampai dia memungkinkan hafalan, hafalannya dihimpun, dikumpulkan dari juz 1 sampai juz 30 juz itu. Kemudian ditasmi sekali duduk 18 jam non-stop, itu 1 tahun 2 bulan ya. 1 tahun 2 bulan. 14 bulan. 14 bulan. Masih ada di sini santri. Masih. Masih. Masya Allah. Nah, kemudian dari banyaknya keberhasilan santri itu, kemudian saya penasaran. Saya kumpulkan para ustadz, para mentor saya kumpulkan. Saya bilang gini, kalau menghafal Al-Quran saja yang sulit, itu bisa mudah, dan kita buktikan sendiri kemudahan-kemudahan itu. Bagaimana kalau kemudian kita kembangkan ke kitab? Nah, ini nih Dari tahfidz ke kitab. Ya, betul. Karena saya ini di Qur'annya aja, ya tadi ya saya bilang udah nggak masuk akal kan saya. Sudah nggak masuk akal. Iya. Saya tanya baru berapa bulan, baru sekian bulan sudah berapa juz, 18 juz, 20 juz. Saya bingung nih gimana cara ngafalnya gitu. Nah, ini ditambah lagi sekarang ke kitab Ya, ya. kitab. Jadi untuk program kitab itu adalah santri yang sudah beres menyelesaikan setoran hafalan 30 juz. Itu syarat tapi utamanya. syarat utamanya 30 juz sudah hafal dulu. Syarat utamanya itu. Jadi dia sudah merasakan pahit getirnya menghafal Quran. Iya. Kemudian kita masukkan ke program kitab. Saya buat namanya PK, program khusus kitab. Jadi waktu itu ustadz, kemudian mentor-mentor, pembimbing tahfidz saya kumpulkan. Setelah kita tahu, merasakan, dan mengerti bagaimana kemudahan dalam menghafal Quran itu sangat luar biasa, saya geser ke kitab. Oke, kita rapat maraton berkali-kali sampai kemudian disepakati bahwa untuk bisa membaca kitab kuning, membaca kitab klasik yang waktu saya di pondok itu bikin sakit gigi itu. Pening sekali. Susah Pandit. Betul. Membaca huruf Arab yang tidak ada harokatnya. Iya. Susahnya minta ampun itu. Saya sampai seringkali pasang koyo karena pusing. Ini kan kaitan dengan gramatikal Arabnya. Iya. Entah pengalaman teman-teman santri yang lain ya. Kalau saya, pengalaman pribadi saya sampai terkategori bisa membaca kitab itu butuh waktu 4 tahun. Saya sendiri 4 tahun. Entah kalau teman-teman yang lain. Tapi yang jelas, karena susunan redaksi di gramatikal Arab itu rumit, dan saya bukan penganut kerumitan gitu ya. Saya simpel-simpel saja. Iya. Kalau itu tadi yang dari awal saya bilang, kalau bisa mudah kenapa sulit. Akhirnya kita tes case. Sengaja saya random. Saya buat namanya tim 9 orang. Saya random. Ada yang kelas 2 sanawiyah, kelas 2 SMP. Ada yang kelas 3 SMP, 3 sanawiyah. Ada yang kelas 1 SMA, kelas 1 aliyah. Ada yang kelas 3 aliyah, kelas 3 SMA. Ada yang sudah lulus aliyah, sudah lulus SMA. Saya bilang begini, coba kalian sempatkan waktu untuk membuat metode mudah
metode mudah dan cepat untuk bisa baca kitab. 9 orang. Sembilan orang ini umurnya beda-beda. Ada yang baru 13 tahun, ada yang 15 tahun. Ini santri ya? Santri ya? Santri. Oh. Santri. Saya tidak melibatkan guru. Iya. Jadi posisi guru itu hanya untuk checking saja. Checking, evaluasi, terus memberikan penilaian. Iya. Setelah saya berikan tugas, sudah itu saya lupakan saja gitu. Karena dalam pikiran saya untuk bisa menemukan metode ini butuh waktu yang lama. Betul. Maka setelah saya kasih perintah santri itu saya tinggalkan pandit. Iya. Nggak saya tanya gitu ya, nggak saya perhatikan, karena ini hanya ada 2 kemungkinan. Satu, tidak berhasil, mereka gagal membuat metode mudah dan cepat baca kitab. Yang kedua, kalaupun berhasil, waktunya tahunan. Akhirnya ya sudah, saya cuekin aja. Nggak ditanya, nggak dipandu, nggak diapa-apain, saya lepas gitu aja. Loh, dilalah waktu setelah saya masih ingat itu, setelah saya berikan anjuran, arahan, 4 bulan setelahnya, 9 orang ini menghadap ke saya, membawa sebuah naskah yang itu sudah terhimpun rapi. 1 jilid itu untuk metodenya, satunya lagi untuk nazomnya, berarti 2 jilid. Saya bilang, apa ini? Karena saya sendiri sudah lupa ya, tidak memperhatikan. Ini Kiai katanya, 4 bulan yang lalu kan kita dikasih tugas. Oh iya, coba. Saya begitu terkejut, Pandi. Terkejut, terperangah, kaget, senang, dan saya sampai meneteskan air mata kebahagiaan. Saya tidak percaya. Ini serius tenan ini. Dan ini sudah sistematis. Dari mulai pengenalan kalam sampai penutup kitab itu yang luar biasa. Kemudian saya juga jadi merinding nih. Saya lebih merinding lagi. Masya Allah. Jadi santrinya ya? Santri. Bukan ustaz, santri. 4 bulan. Santri 4 bulan berhasil menemukan metode cepat dan metode mudah untuk pemula ya, bisa baca kitab kuning, dari mulai pengenalan kalam sampai dia bisa mi'rab. Nah, ini saya sambil dibaca satu persatu, lembar per lembar, saya nangis, Pak. Nangis bahagia gitu. Setelah itu kitab ini saya ajikan. Jadi saya serahkan ke Profesor Shibli. Kita tahu bahwa Profesor Shibli itu ahli tafsir, hafal Quran. Sewaktu beliau umur 10 tahun itu sudah hafal Alfiyah. Dan beliau juga guru besar UIN. Sekarang diamanahi jadi rektor di Matlaul Anwar. Itu saya berikan, Prof, tolong ini dilihat. Beliau baca, beliau sendiri terperangah. Oh, ini serius. Iya, ini karya kiainya ini. Bukan, saya bilang, saya mah nggak bisa bikin metode begini, rumit ini. Ini bener ini karya santri. Iya, karya santri. Beliau hanya geleng-geleng kepala dan langsung memerintahkan, ini saya berikan kata pengantar, kemudian segera dicetak sebanyak-banyaknya untuk disiarkan. Begitu, Pak. Masya Allah. Akhirnya
setelah ada perintah begitu, saya tidak langsung mencetak kitab itu. Karena bagi saya sebuah metode itu harus diuji cobakan dulu, harus diujikan dulu. Dibuatlah PK itu, program khusus kitab. Saya random juga santrinya, dari yang tingkat SMP, tingkat SMA, aliyah, dan yang pasca SMA, yang kuliah. Diuji cobakan di 17 orang. Dari nol. Dari mulai pengenalan kalam. Kitabnya yaitu namanya metode Irhamna untuk kitab. Iya. Ada metode Irhamna untuk tahfidz. Begitu diuji cobakan, ternyata gol. Dan ini fantastis. Kira-kira berapa lama coba mereka sampai bisa baca kitab lancar, benar, sampai bisa ngi'rab? Kira-kira berapa lama? Saya ini agak bingung jawabnya. Saya ini 3 tahun belum lancar. Oh gitu ya? Iya. Saya ini 3 tahun mondok, Berarti soalnya belum lancar. Kita sama-sama dulu. Iya. Saya 4 tahun. Nah, 3 tahun belum lancar. Belum lancar. Oh, kalau gitu saya wajar lah. Di 4 tahun belum lancar. Iya. Kira-kira berapa lama kira-kira? Setahun sudah cepet kalau menurut saya. Karena saya 3 tahun ya belum lancar. Soalnya pengalaman saya 4 tahun, pengalaman Pak Andi 3 tahun juga belum lancar juga. Dari belajar jurumiyah, pengenalan kalimat. Jadi setelah diuji cobakan di 17 orang itu, saya random itu bikin PK khusus. Itu di luar ekspektasi. Dan lagi-lagi ini adalah pertolongan. Mereka bisa mampu membaca kitab kuning, bahasa Arab, huruf Arab yang tidak ada harokatnya, itu dilibas begitu saja gitu ya, hanya 3 minggu. 3 minggu? Masya Allah. 3 minggu. Ini real. Santrinya masih ada, gurunya ada, kitabnya ya ada. Itu 3 minggu. Dari nol. Dengan menggunakan metode. Setelah itu mereka laporan kembali. Kiai, alhamdulillah sudah berhasil. Berapa lama itu? 3 minggu. Saya tambah kaget ya. Loh, kalian bikin metode 4 bulan, kemudian diuji cobakan metode ini ke 17 orang, dan semuanya gol. 17 orang itu gol. 17 orang. Tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Itu hanya 3 minggu. Jadi untuk bisa baca kitab, metode menghafal Quran dengan cepat, dan saya udah nggak masuk akal, tambahin ini. Berarti 3 minggu nggak masuk akal. Nanti akan saya ceritakan kembali sesuatu yang tidak masuk akal lagi. Jadi di Irhamna itu memang segala-galanya kadang-kadang tidak masuk akal. Itu kan pesertanya diberangkatkan mulai dari kelas SMP ya, Sanawiyah. Iya. Sanawiyah, aliyah, kemudian pasca aliyah, pasca SMA. Nah, saya penasaran. Waktu kemarin bulan Ramadan itu kita rapat, saya bilang gini, kalau memang di usia 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 19 tahun bisa menyerap metode ini. Ini kita bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Coba kita bikin program daurah kitab dari nol. Pesertanya anak SD. Saya mau coba itu. Anak SD? Iya, anak SD. Mau coba atau sudah dicoba? Mau coba. Kalau yang SMP kan sudah. Iya. Itu 3 minggu berhasil. Iya. Kita coba ke anak SD, ke anak MI. Dimulai dari kelas 4. Iya. Kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD. 7 orang. Kita uji cobakan, putra putri. Wah, ini lebih nggak masuk akal lagi.
Dari 7 orang, yang 5 orang ini, yang 5 orang, 2 minggu bisa baca kitab. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Gimana itu? Tambah nggak masuk akal. Jadi merasa nggak malu dan anak SD saya. Iya, iya. Apa kembali ke SD? 2 minggu. 2 minggu. Masya Allah. Ada santrinya. Bahkan di beberapa pasal kitab matan Fathul Qorib itu ada beberapa pasal yang hafal. Sampai bab sholat kalau tidak salah. Itu dihafal. Hafal. Iya, iya. Nah, ini sebuah kabar gembira bagi saya sih, siapapun. Iya. Khususnya internal di Irhamna, umumnya kabar gembira ini untuk semua umat muslim. Untuk santri lah, untuk pesantren. Bahwa kami berhasil menemukan metode percepatan, metode mudah dan cepat untuk bisa baca kitab kuning. Dan yang bisa untuk mengikuti program ini dari tingkatan kelas 4 SD sampai ke atas. Iya, iya. Setelah ini berjalan, mereka sudah bisa baca kitab dengan metode Irhamna. Saya teruskan program PK ini. Saya bilang begini, saya tidak mau tahu di PK ini, program khusus ini, bagaimana kemudian mereka itu harus kita cetak menjadi kader ulama. Jadi bukan hanya hafal Quran, tapi juga mereka alim. Dan standar saya tinggi. Harus 20 kitab yang dihafal. Ya, 20 kitab. 20 kitab. Itu harus dihafal. PK ini baru berjalan 9 bulan. 9 bulan. Ternyata dalam 9 bulan berjalan, yang masuk ke PK Irhamna ini itu sudah 8 kitab dihafal. 8 kitab. Masya Allah. Kitab apa aja, Bi? Pertama kita berangkat dari metode ya. Iya. Metode cepat membaca kitab. Metode ini butuh waktu 3 minggu. Kemudian menghafal matan Fathul Qorib. Iya, iya. Jadi Fathul Qorib itu kan ada matanya. Iya. Syarahnya Fathul Qoribnya. Fathul Qorib, matan Fathul Qorib dihafal. Dihafal beneran ya? 3 minggu. Dihafal. Iya, iya. Dan ini bisa dites langsung. 3 minggu, Pak. Kemudian mereka menghafal Nazom Maksud. Nazom Maksud itu variatif. Ada yang hafal hanya 8 hari. 8 hari ya Nazom Maksud. Setelah itu mereka ngafal Nazom Imriti. Ngafal Nazom Imriti itu paling lambat 14 hari. Kemudian mereka ngafal Alfiyah. Alfiyah ini sebuah nazom nahwu sorof yang bikin sakit gigi juga. Iya. Ini yang menjadi masalah besar Ini jadi saya masalah waktu besar. itu. Jadi masalah besar. Jadi bisa spot jantung. Pokoknya kalau sudah dengar Alfiyah di kalangan pesantren itu, khususnya santri-santri salaf, itu udah spot jantung duluan. Betul. Karena sulitnya, sulit dan rumit, Betul. sampai nggak bisa tidur itu. Ngafal Alfiyah rata-rata itu setahun 2 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun. Saya di PK itu ada santri yang bisa hafal Alfiyah. Alfiyah. Saya sampai selesai mondok asal Begitu. Nggak hafal-hafal. Nggak hafal-hafal. Iya. Jadi kalau di kalangan santren itu, kalau dia sudah hafal Alfiyah, dikuasai Alfiyahnya, berarti sudah Grandmaster. Iya. Sudah Grandmaster. Tapi saya tidak berhenti di situ. Setelah mereka menghafal Alfiyah, kemudian menghafalkan Jauhar Maknun. Itu Balaghah, sastra Arab. Sudah hafal sudah. Menghafal Jauhar Maknun itu ada yang 3 minggu, ada yang 30 1 bulan Jauhar Maknun. Kemudian Arud juga sudah dihafal.
Arut. Arut sudah dihafal. Zubat juga, Zubat sudah dihafal. Jadi 8 kitab berhasil mereka hafalkan hanya dalam waktu 9 bulan. Masya Allah. Hafal dan menguasai ya. Hafal dan menguasai. Ya. Ke depan karena di PK itu punya sistem belajar berbeda. Jadi kita untuk ujian kenaikan kelas itu nggak nunggu per semester. Kalau per semester lama, 6 bulan Iya, kan iya. baru ujian. Betul, Itu betul. bagi saya kuno itu. Ini sekarang kita dituntut cepat. Zaman ini sudah menuntut kita untuk cepat. Jadi sistem ujiannya per 1 bulan. 1 bulan Iya, ujian, iya, iya. ujian. Oh. Jadi keukur mereka yang punya kecepatan tinggi Ya itu loncat kelas. kalau ujiannya 6 bulan ya memang di sini telat sekali. Betul 6 bulan sekali. udah hafal Quran ya. Oh iya. Pak. Memang harus Iya, sebulan iya. sebulan. Jadi kalau bisa gaspol aja. Iya, Kenapa iya. harus 20 km per jam? Lambat. Betul. Itu betul. zamannya odong-odong dulu. Sekarang kan sudah zaman sudah zaman mobil-mobil listrik ya. Jadi harus Ya cepat. Allah. Oh, cepat. oh, oh.